Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, kita bisa kembali berjumpa di kajian rutin kitab online di pagi hari ini. Insyaallah melanjutkan pembahasan syarah hadis arba'in, ya, hadis yang ke-40. Insyaallah sebentar lagi kita bisa selesaikan. Ya, kalau sudah selesai bisa kita lanjut ke kitab-kitab syarah hadis yang lebih besar, ya. Seperti Fathul Bari misalnya atau syarah Sahih Muslim. Yaitu hadis berkenaan dengan menjadi orang asing, ya, di dunia ini. Al-Hadithul Arba'un, hadis yang ke-40, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang, ya, dua pundakku atau biman kibi, maaf, satu pundakku. Maka lalu beliau bersabda, kun fi dunya ka'annaka gharibun. Jadilah di dunia ini seakan-akan kau orang asing. Au abiru sabilin, atau orang yang sedang melakukan perjalanan musafir. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu berkata, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila kamu berada di waktu sore, maka janganlah kamu menunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan apabila kamu berada di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore. Jangan menunda-nunda, ya, maksudnya. Wa khudh min sihatika limaradika. Ya, ambillah masa sehatmu, pada waktu sehatmu, untuk pada masa sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan dari hidupmu untuk kematianmu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Silakan, siapa yang membaca? Nah, Ustaz. Tonton. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamu Abul Hasani Aliyu Ibnu Khalafin fi Syarhi Bukhari. Qala Abu Sinadi saja. Sinadi makna hadal hadisi haju ala kilati al-haddu. Al-haddu, ya. Al-haddu pakai tasdid saja. Al-haddu Ya. ala kilatin mukholatoti wa kilatan. Bayatan Wa ala kilatil muholatoti wa kilatil iktinai. Wakilatil iktinai wazudi fi dunia. Qala Abu Hasan bayanu dalika an-ghoriba qalilu. Anna itu kalau masuk ke isim itu anna dibacanya tasdid. Anna ghoriba qalilu an bisati ila in bisati. Qalilul in bisati, dari in basato in bas itu.
Masdar. ila ila nasi mustaukisun minhum itla yakadu yakadu yamuru biman ya'rifuhu waya nasu bihi wayas taksiru min mukholatihi fahuwa dari makholatihi fahuwa fahuwa dalilu khaifu zalilun khaifun tanwin kan khaifun wa kadzalika abiru sabili la yang qadu fi safarihi layan fadu enggak ada saya sudah ini layan fadu fi safarihi layan fadu fi safarihi illa bi qaitihi alaihi wa bi quwwatihi alaihi wa qutihi alaihi wa khiftahu minal ya udah Pak, cukup Pak. Ya, penjelasannya ya syarahnya dari Ibnu Daqiqil rahimahullah. Qala al-Imam Abul Hasan Ali bin Khalafin, ya Imam Abul Hasan Ali bin Khalaf atau dikenal dengan Ibnu Battal. Ya Ibnu Battal fi Syarhil Bukhari, ya dalam syarah Bukhari ada salah satu yang mensyarah Sahih Bukhari. Ibnu Battal. Qala Abu Zinad berkata, ya makna makna hadis ini al-haddu ala qillatil mukhalatati wa qillatil iktinai. Ya, yaitu adalah dorongan, ya al-haddu dorongan untuk menyedikitkan mukhalata bergaul dengan manusia. Ya, wa qillatil iktinai dan sedikitnya mengumpulkan harta. Wa zuhdi fi dunia, ya dan zuhud di dunia. Qala Abu Hasan yaitu Ibnu Battal tadi berkata, bayanu dzalika, penjelasan hal itu annal ghariba qalilul inbisati lannas. Jadi kita disuruh untuk menjadi seperti orang asing. Ya, kalau orang asing tentu tidak terlalu banyak bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, qalilul inbisati ilan nas, sedikit bergaul kepada manusia. Wa mustauhisun minhum, merasa asing dari mereka. Idla yakadu yamuru, ya di mana ya di sini untuk penjelasannya. Di mana tidak hampir layakado itu hampir ya hampir tidak lewat biman ya'rifuhu, ya, kepada orang yang mengenalnya wa ya'nasu bihi dan akrab dengannya wa yastaksiru min mukhalatatihi dan yang meminta untuk bergaul dengannya. Jadi hampir dia ya ketika melewat kepada orang itu tidak ada yang kenal, tidak ada yang akrab dengan dia, ya tidak ada orang yang ingin banyak bergaul dengannya. Fahuwa dzalilun, dia itu dzalil, lemah. Ya khaifun, penakut, ya takut. Yaitu gambarannya, ya gambaran orang yang asing. Kita bisa membayangkan orang yang asing berada di suatu tempat. Wa kadzalika abiru sabili, begitu juga
orang yang sedang dalam perjalanan musafir la yanfadhu fi safarihi, tidak melaksanakan, tidak merealisasikan di dalam safarnya illa bi quwwatihi alaihi, kecuali dengan kekuatannya. Wa hifatuhu minal asqali ghairu mutasyabbithin bima yamna'uhu ya min qat'i safarihi. Dan ringannya dari beban-beban ya tidak berkaitan dengan apa yang menghalanginya dari memutuskan perjalanannya, memotong perjalanannya. Ya, maksudnya beban yang dia bawa itu kan ringan, tidak banyak. Ya, gitu. Karena kalau terlalu banyak, berat, tidak bisa ya melakukan perjalanan. Ya, juga dia membawa perbekalan ya yang sesuai dengan yang dia butuhkan agar dia bisa tetap melakukan perjalanan. Ya, agar tidak perjalanannya tidak terputus, tidak terpotong. Begitu ya. Jadi sedikit bekal yang penting bisa mencapai tujuan. Itulah orang yang sedang melakukan safar. Laisa ma'ahu illa zadun. Dia tidak memiliki ya, tidak ada yang bersamanya, yang ada padanya kecuali perbekalan, warahilatun, dan kendaraan. Ya, ya, yublighanihi ya, yang keduanya bisa menyampaikan dia ila bugiyatihi min qastihi, kepada tujuan ya, kepada apa batas ya dari yang dia tuju. Wa hadza yadullu ala itsari zuhdi fi dunya. Dan ini menunjukkan atas lebih memprioritaskan ya isar zuhud di dunia liya'khudhal bulghata minha wal kifafa. Ya, untuk mengambil ya sejumlah harta ya, bagi kadar harta darinya dan rezeki. Ya. Ya, maksudnya adalah dorongan untuk bersikap zuhud ya dari dunia, artinya tidak memperbanyak harta ya, mengambil secukupnya sesuai dengan perbekalan yang dia butuhkan untuk menuju ya ke tujuan akhirat. Ya, dia mengambil secukupnya saja. Ya, bisa saja dia banyak mendapatkan harta dengan usaha. Nah, itu tidak bertentangan dengan sikap zuhud, tetapi hartanya itu dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah gitu ya. Tidak berlebihan apa yang dia gunakan. Apaan itu yang suaranya yang masuk dimatikan? Kama la yatajul musafiru ila aksari mimma yablughu ila ghayati. Ini ada yang hilang hurufnya itu, ghayati ya. Sebagaimana seorang musafir tidak butuh kepada lebih banyak dari apa yang bisa menyampaikannya kepada tujuan daripada safarnya. Kadzalika la yahtajul mu'minu fi dunya. Begitu juga seorang mukmin tidak membutuhkan di dunia ini ila aksari mimma yubli apa? Mimma yubliguhu ya. Ablago yubligu. Yubligu. Ya, kepada lebih banyak dari apa yang bisa menyampaikannya. Waqala al-Iz Alauddin Ibnu Yahya bin Hubairah ya berkata
rahimahullah Ibnu Hubairah. Fi hadzal hadis, dalam hadis ini maya dulu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda ala tasyabuhi bil gharib. Ya, hadis ini atau di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong untuk menyerupai ya tasyabuh, menyerupai orang asing. Li'annal ghariba idza dakhala baldatan lam yunafis ahlaha fi majalisihim. Karena orang asing itu apabila memasuki suatu negeri, dia tidak berlomba dengan penduduknya ya di dalam majelis-majelis mereka. Wala yadza'u an yarahu ahadun ala khilafi adatihi fil malbusi. Dan juga dia tidak takut, ya la yadza'u, tidak khawatir untuk dilihat oleh orang. Ya, seseorang melihatnya dia dalam keadaan berbeda dengan tradisinya, kebiasaannya dalam pakaian. Ya, jadi orang asing ya tidak terlalu tergiur untuk berlomba-lomba ya dengan penduduk di daerah tersebut. Ya, dalam hal harta juga tidak masalah apabila pakaian yang dia pakai tidak sesuai dengan tradisi karena memang orang asing. Ya, tradisi yang ada di situ. Ya. Wala yakunu mutadabiron ma'hum, dan juga tidak menjadi saling menjauhi ya dengan mereka, artinya tidak bermusuhan ya dengan orang-orang itu. Tidak ada kepentingan nih untuk bermusuhan. Wa kadzalika abirus sabili la yatakhidu daron wa la yariju fil usumati ma'an nasi yusahinuhum. Begitu juga orang yang sedang dalam perjalanan, ya dia tidak mengambil rumah, maksudnya tidak membeli rumah ya, orang-orang asing tidak perlu beli rumah karena ya sedang dalam perjalanan ya hanya sebentar saja. Ngapain beli rumah yang mau tinggal lama di situ gitu ya. Dan juga tidak masuk ke dalam persengketaan dengan orang lain yang memusuhi mereka. Ya, tidak ikut-ikutan ya ke dalam konflik yang ada di situ. Naziron ya, karena dia melihat ila anna lubsahu ya, ila anna lubsahu ma'hum ya, bahwa ayyamun yasiratun. Ya, karena dia melihat menetapnya dia bersama mereka itu hanya beberapa hari saja. Ya, waktu yang sebentar. Ayyamun yasiroh. Jadi kalau orang yang sedang dalam perjalanan ya, tidak ada kepentingan dia untuk membeli rumah ya atau ikut campur dengan konflik yang ada di situ gitu ya. Karena dia hanya sebentar saja melakukan perjalanan. Nah, begitu juga kita hidup di dunia ini kita hanya mampir sebentar di dunia ini. Tujuan kita yang paling besar adalah akhirat. Ya, faqulu ahwalil gharibi wa abiris sabili, dan seluruh keadaan orang asing dan juga yang sedang dalam perjalanan ya mustahabbatun, ya dianjurkan antakuna lil mu'mini fid dunya, agar dia itu bagi seorang mukmin di dunia. Ya, agar ada ya semua keadaan tadi, ada orang asing dan yang musafir itu ya ada pada seorang yang mukmin di dunia ini. Kenapa? Li'anna dunya laisat watanan lahu. Karena dunia ini bukan tanah air dia ya, bukan tempat dia yang sebenarnya. Ya, li'annaha tahbisuhu andarihi, karena ya dunia itu ya mengurung dia ya atau menahan dia, menghalangi dia dari
rumah dia yang sebenarnya. Ya wahiyal ha'ilah bainahu wa baina qararihi. Dan dunia itu adalah penghalang antara dia dan antara tempat tinggalnya yang sebenarnya, ya, yaitu di akhirat kelak, ya. Gitu. Yang lain barangkali ada yang mau baca. Tidak ada. Wa amma qaulu Ibnu Umar, dan adapun perkataan Ibnu Umar. Nah, ini tambahan, ya, komentar dari Abdullah bin Umar yang menghayati hadis yang disampaikan oleh Nabi, lalu kemudian memberi kesimpulan, ya, memberikan nasihat. Idza amsaita, apabila kamu berada, ya, jadi ini apa namanya yang bisa diambil, ya, dari hadis Nabi itu, jadilah orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya, nah maka Ibnu Umar memberi kesimpulan agar kita di dunia ini, karena kita orang asing, karena kita sedang dalam perjalanan, maka jangan menunda-nunda begitu. Ya, jangan menunda-nunda untuk melakukan amal soleh. Ya, idza amsaita fala tantadrib shabah. Apabila kamu berada di waktu sore, jangan menunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadril masa. Apabila kamu berada di waktu pagi, jangan menunggu sore. Fahuwa haddun minhu. Ya, dan dia adalah dorongan, motivasi darinya, ala annal mu'mina, bahwa orang beriman itu yasta'idu abadan lil mauti. Ya, mempersiapkan diri, ya, selamanya untuk kematian. Ya, karena itu adalah tempat yang dituju. Wal mautu yasta'idu lahu bil amali shalih. Dan kematian yang mempersiapkan diri baginya dengan amal soleh. Wahadu ala taksiril amali. Ya, dan mendorong, yang memotivasi, ya, kepada pendeknya angan-angan. Ya, pendeknya angan-angan. Aila tantaziri bi amalil laili as-sabah, yaitu janganlah kamu menunggu dengan amal-amal malam, ya, pada waktu pagi. Bal badir bil amali, tapi bersegeralah, ya, bersegeralah beramal. Wa kadzalika idza asbahta, ya, begitu juga apabila kamu berada di waktu pagi. Falatu hadis nafsaka bil masai, jangan kamu berbicara kepada dirimu sendiri dengan waktu sore, ya. Ada pekerjaan pagi, ya, lalu dalam hatimu berbisik, nanti sajalah, ya, sore saja atau malam saja. Waktu akhiru amal sobah ilal lail, dan kamu menunda, ya, amalan waktu pagi itu ke malam hari. Ya, karena kita tidak tahu, ya, ajal kita itu. Maka segera yang bisa kita lakukan saat ini, lakukan saat ini. Jangan banyak menunda-nunda. Qauluhu, perkataannya, khudz min sihatika lima rodika, ambillah dari sehatmu untuk sakitmu. Haddo ala iktinami sihatihi, ya, mendorong untuk memanfaatkan iktinam, ya, memanfaatkan sehatnya. Fayajtahidu fiha, maka bersungguh-sungguh, ya, mumpung masih sehat, bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal soleh, ya, khaufan min hululi marodin yamnauhu minal amali, ya, karena khawatir dari dia terkena penyakit yang menghalangi dia dari beramal. Alhamdulillah kita masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan, ya, waktu sehat ini
untuk beramal soleh. Ya, karena kalau diberi sakit ya banyak terhalang ya dari melakukan amal soleh. Ya, walaupun tentu sakit itu merupakan takdir yang tidak bisa ditolak ya. Kalau sudah ditakdirkan sakit ya tidak bisa menghindar. Ya, tetapi ketika kita sehat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kita rutinkan ya amal soleh yang bisa kita lakukan sehingga ketika sakit itu datang karena kita sudah terbiasa dengan amal soleh ya lalu ketika sakit itu tidak mampu melakukan amal soleh itu kita tetap mendapatkan pahalanya karena rutinnya kita itu ya kalau kita rutin misalnya melaksanakan amal sholat sunnah ya amalan sunnah ya selain daripada yang wajib ya atau baca Quran misalnya tiap hari tapi diberi sakit tidak bisa untuk itu melakukan itu terhalang tetap kita dapat pahalanya kenapa karena itu sudah menjadi kebiasaan kita tapi kalau orang yang tidak biasa ya melakukan soleh lalu pada saat sakit nggak bisa melakukan ya nggak ada pahala karena memang tidak ada kebiasaan baginya. Wa kadzalika qauluhu begitu juga perkataannya wa min hayatika limautika dari hidupmu untuk matimu ya tanbihun peringatan ala iktinami ayami hayati untuk memanfaatkan ya hari-hari hidupnya masa hidupnya lianna man mata in qata amalu karena sungguhnya orang yang meninggal itu terputuslah amalnya wafata amaluhu lenyaplah angan-angannya harapannya ya wa azumat hasratuhu dan besarlah ya kerugiannya penyesalannya ala tafritihi wa nadami atas ketidak tafrit itu ketidak sungguh-sungguhannya dia dalam memenuhi kewajibannya ya wa nadamihi dan penyesalannya liya'lam wa liya'lama dan agar ia tahu annahu sayati alaihi zamanun tawil ya akan datang kepadanya masa yang panjang wa huwa tahta turabi la yastati wa amalan dan dia berada di bawah tanah yang tidak bisa beramal ya, jadi akan datang masa akan meninggal berada di dalam kuburan la yumkinuhu an yadhkurallaha azza wa jalla tidak memungkinkan bagi dia untuk berzikir untuk mengingat Allah azza wa jalla fayubadiru fi zamani salamatihi maka dia bersegera pada waktu masih hidup salamah di sini maksudnya pada waktu masih hidup fama ajma'a hadzal hadisa ini sigo ta'ajub ya betapa hadis ini mengumpulkan ya lima anil khairi bagi makna-makna kebaikan wa asyrafihi ya dan yang paling mulianya wa asyrafahu ya dikembali ke ajma jadi wa asyrafahu dan paling mulia betapa mulia di sini wa qala ba'duhum qad damma Allah taala al-amala wa tulahu sebagian mereka berkata sungguh Allah telah mencela amal ya angan-angan watulahu dan panjang ya panjangnya angan-angan Faqala ya ini dalam Al-Quran darhum biarkan mereka ya kulu ini pekerjaan orang kafir yang tidak layak dilakukan oleh orang beriman ya biarkan orang kafir itu ya kulu makan wa yatamatau bersenang-senang wa yulhihimul amalu dan dilalaikan ya mereka oleh angan-angan fasaufa ya'lamun kelak mereka akan mengetahui. Jadi pekerjaan orang kafir itu cuma 3, makan, senang-senang, panjang angan-angan. Karena ketika mereka sudah mencapai ya, keberhasilan dunia, mereka akan terus merencanakan
pencapaian-pencapaian yang lebih besar lagi begitu, tidak akan pernah berhenti. Makanya kan kata Rasulullah, kalaulah seseorang itu memiliki satu lembah emas, ya niscaya dia akan menginginkan lembah emas yang kedua, ya yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Tidak akan pernah selesai keinginan di dunia itu, di dunia ini. Maka itulah panjang angan-angan. Wa qala Ali radhiyallahu anhu irtajalatin dunya mudbiratan. Ya, dunia telah pergi menjauh, wa tahalatil akhiratu muqbilata, dan akhirat datang menghadap. Walikuli wahidatin minhuma banun. Ya, dan bagi masing-masing dari keduanya, bagi dunia dan akhirat itu ada banun, anak-anak, ya, maksudnya para penghuni, apa namanya, eh, para ya pencinta begitu ya. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian dari anak-anak akhirat. Ya, maksudnya yang mencintai akhirat. Wala takunu min abna'i dunya. Jangan menjadi anak-anak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab. Ya, sesungguhnya hari ini adalah amalan dan tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Ya, dan besok di akhirat nanti ada hisab dan tidak ada amal, sebaliknya. Wa qala Anasun radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu berkata, khattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khututun. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat garis. Ya, itu ada ya di dalam hadis tentang panjang angan-angan. Rasulullah misalnya saya di sini ya, ini garis. Faqala hadzal insan, ini manusia. Oh, tidak salah di sini ya, misalnya ada di sini manusia. Wahadal amal. Nah, ini yang panjang, garis panjang ini adalah amal, adalah angan-angan. Ya, angan-angan. Jadi manusia memiliki angan-angan yang panjang. Garis-garis ini wahadal ajal. Ya, ini adalah ajal. Nah, ajalnya itu di sini kotak ya. Jadi dibuat kotak ya. Fabainama huwa kadzalik ya. Maka ketika dia dalam kondisi seperti itu, ya panjang angan-angannya, ya banyak keinginan yang ingin dicapai, ya tiba-tiba datanglah khotul akrob, itu jahul khotul akrob, datang garis yang lebih dekat, yaitu ini yang kurung ini adalah ajal yang membatasi dia, ya angan-angannya masih panjang keluar gitu ya, tapi ajalnya sudah ada di sini, maka datanglah garis ini yang lebih dekat. Nah, inilah ajalnya. Wa huwa ajalul muhitu bihi, itu adalah ajal yang meliputi dia, mengurung dia. Ya, wahada tanbih, ini adalah peringatan ala taksiril amal, untuk memendekkan angan-angan kita. Wastiqsaril ajal, ya, dan khaufa bagtatihi, dan merasa pendek ya. Kita harus merasa bahwa ajal kita pendek, tidak panjang. Ya, karena khawatir dia datang dengan tiba-tiba, ya khaufa bagtatihi. Wa man ghiba anhu ajaluhu, siapa yang tidak tahu ajalnya, goib ya, fahuwa jadirun, maka dia layak bitawaqquhi wa intidhari, ya untuk menerawongnya, meneropongnya, atau mengamatinya ya, wantidhar, dan menunggunya, khasyata hujumihi alaihi fi hali ghuratin wa ghaflatin, khawatir menyerang dia ya, menyerang dia pada saat dia itu lalai, pada saat dia itu tertipu dan lalai. Fal yurdil mu'minu nafsahu ala istimali ma nubbiha alaihi. Maka hendaklah seorang yang beriman meridhoi dirinya untuk menggunakan
apa yang dia diperingatkan terhadapnya. Ya, maksudnya adalah untuk mempersiapkan terhadap yang diperingatkan yaitu ajal. Wa yujahidu amalahu wa hawahu, dan yujahid, jahid di sini maksudnya menjauhi amal, angan-angan dan hawa nafsunya. Fainal insana majbulun alal amali. Karena manusia itu diberikan fitrahnya, majbul, jibilah, terhadap panjang angan-angan. Jadi harus betul-betul bersungguh-sungguh ya di dalam menjauhi panjangnya angan-angan. Ya, maka dari sini kita harus membuat kita, ketika kita memiliki keinginan cita-cita itu, maka jangan dilepaskan dengan tujuan akhirat. Jadi tujuan kita tidak hanya untuk dunia, tapi dunia itu memang dijadikan wasilah untuk mendapatkan akhirat. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ra'ani Rasulullah SAW wa ana atin wa haiton li ana wa ummi. Ya, Rasulullah melihatku, aku sedang melumuri ya dengan tanah, haiton, dinding, li ya milikku, saya dan ibu saya. Faqala, lalu beliau bersabda, apa ini? Mahadha ya Abdullah, apa ini wahai Abdullah? Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, qad waha, ya sungguh dia sudah rapuh, sudah rapuh dindingnya sehingga tambal di ini lagi ya, tambah lagi itunya. Fanahnu nuslihu, kami sedang memperbaikinya. Faqala al-amru asra'u min dzalik. Ya, urusannya itu lebih cepat daripada hal itu. Maksudnya urusan manusia ini lebih cepat ya daripada itu. Jadi maksudnya manusia juga akan ya segera lemah, segera rapuh, segera menemui ajalnya ya. Ya akan lebih cepat, terasa lebih cepat daripada hal itu. Tidak akan orang merasa lama ketika sudah tiba di alam kubur misalnya. Dunia itu berasa sekejap saja, ibarat mimpi. Nas'alullah al-azim, kita mohon kepada Allah yang Maha Agung, an yaltafa bina, untuk berkasih sayang kepada kita, wa an yuzahidana di dunia, dan agar membuat kita bisa zuhud di dunia ini, wa an yaj'ala raghabatana fi ma ladaihi, dan menjadikan ya harapan kita yaitu pada apa yang ada di sisinya, itu surga, ya warohatana yaumal qiyamah, dan istirahat kita itu pada hari kiamat, pada saat di akhirat nanti, karena di dunia ini adalah tempat waktu kita untuk berjuang bersungguh-sungguh. Ya, jangan istirahat kita adalah ketika kita sudah menginjakan kaki kita di surga, insyaallah. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya dia maha pemberi ya, karim, mulia, maha pemurah ya, ghafurun, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan ya untuk terus berjuang di dunia ini, beramal soleh yang terbaik, insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ustaz mau tanya, Ustaz. Ya, Pak Sandi. Yang tadi, Ustaz, terhadap zuhud terhadap dunia, jadi apakah benar, Ustaz, kalau jadi ada konsep seolah-olah kita tidak mau tidak boleh kaya, Ustaz, kalau begitu? Karena ada orang yang meninggalkan kekayaan menjadi miskin, kemudian ada kelompok-kelompok yang sufiah seperti itu, Ustaz. Sehingga mungkin kekayaan ya diambilnya sama orang kafir,
Mereka menindas kaum muslim sehingga muncullah ketidakadilan seperti itu. Iya. Ya itu salah memahami ya arti zuhud. Ya zuhud itu kan bukan berarti kita meninggalkan kekayaan di dunia. Justru Allah wariskan ya bumi ini untuk orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, bahkan kitalah ya orang-orang berimanlah yang diberikan amanah khilafah ya oleh Allah untuk mengurus bumi ini. Ya, mana mungkin kita meninggalkan kewajiban kita ya. Jadi zuhud itu bukan berarti kita tidak boleh kaya. Ya, tapi ya simpelnya zuhud itu tidak menjadikan harta di hati kita, tapi hanya sebatas di tangan. Ya, dia bukan menjadi ambisi yang tujuannya hanya untuk dinikmati di dunia saja. Tapi justru harta sebanyak-banyaknya kita dapatkan untuk tujuan akhirat. Makanya kan kata Rasulullah sebaik-baik harta itu adalah ada yang ada pada orang soleh. Mali soleh ya fi rajulis soleh. Begitu. Jadi dengan harta yang ada di tangan orang-orang beriman itu kan bisa dia manfaatkan untuk kemaslahatan alam ini, tidak hanya manusia. Ya, dia infakkan, dia wakafkan. Ya, maka dulu orang-orang beriman itu mereka berwakaf. Semiskin-miskinnya ya, para sahabat misalnya mereka ada wakaf, punya wakaf. Ya, dan sangat luar biasa ya, wakaf-wakaf orang-orang beriman pada saat itu bisa membuat kemaslahatan ya untuk kebutuhan-kebutuhan duniawi ini. Ya, misalnya pendidikan gratis, kesehatan gratis. Karena dua hal itu kan pilar ya dalam peradaban manusia, pendidikan dan kesehatan. Ya, kalau pendidikan itu adalah untuk kesehatan rohani. Ya, kalau untuk kesehatan ya pengobatan dan sebagainya itu kan untuk kesehatan jasmani. Itu kan adalah dibiayai oleh wakaf, oleh harta yang dikelola ya. Yang ada di tangan orang-orang beriman. Nah ini kesalahpahaman terhadap manazur inilah yang menyebabkan orang-orang muslim itu menjadi terbelakang, menjadi justru yang menguasai harta ya orang-orang kafir seperti sekarang kita bisa lihat. Ketika harta itu ada di tangan orang-orang kafir yang tidak beriman, justru yang terjadi adalah kerusakan. Karena mereka tidak mampu untuk mengelola harta itu. Yang ada adalah kehancuran. Ya, berbuat kerusakan sebagaimana Allah sebutkan wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl. Ya, mereka berjalan di muka bumi ini untuk merusak. Ya, ketika misalnya makanan diproduksi oleh mereka ya, justru produksi-produksi yang merusak alam. Ya, ada apa namanya? Gen-gen yang mereka rekayasa, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan di alam ini sudah dengan kondisi yang terbaik untuk manusia, tapi kemudian direkayasa ya sehingga yang terjadi adalah kerusakan. Begitu. Ya, maka orang beriman ya harus memiliki harta yang harta itu digunakan untuk banyak beramal soleh. Ya, para sahabat itu kan adalah orang-orang yang paling zuhud. Makanya nanti kita belajar ilmu suluk, ya, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, yaitu belajar kepada orang-orang soleh, generasi salaf dulu, sahabat. Ya, bagaimana sahabat itu kan mereka adalah orang-orang zuhud, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Tetapi lihat, ya betapa mereka memiliki banyak harta, ya. Ya gitu. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu kan 9-nya adalah orang-orang yang sangat banyak hartanya. Yang satu itu Ali bin Abi Thalib yang tidak banyak harta. Ya, yang lainnya adalah orang-orang yang sangat banyak hartanya.
dan mereka gunakan itu semuanya di jalan Allah. Jadi begitu cara pandangnya. Maka belajar ilmu tasawuf, ilmu sufi tadi ya, orang-orang sufi, jangan hanya banyak berangan-angan ngelantur di dalam batinnya, tapi lihat salafus soleh dulu, ikuti menjadi teladan para sahabat tabiin. Ya, justru kenyataannya mereka berjuang, berjihad muka bumi ini, tapi pada saat yang sama rohani mereka dekat dengan Allah. Makanya Rasulullah menggambarkan, ada perkataan salah seorang prajurit Romawi ya, menggambarkan kehidupan orang beriman itu, kata mereka ruhbanul lail ya, wa fursanun nahar ya. Jadi orang beriman itu dia adalah rahim, karena bagi mereka orang yang ibadah disebut rahim. Ya, maksudnya orang yang sangat rajin ibadah di malam hari dan menjadi kesatria di siang hari. Malam hari dekat dengan Allah, ya begitu sangat batinnya terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di siang harinya mereka menjadi kesatria yang berjuang, begitu. Termasuk di dalam memanfaatkan harta-harta itu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair, Ustaz. Cukup ya, insyaallah sudah hampir jam 6:30. Syukran ala ihtimamikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.